worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Say holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart
beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is none beside you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oke, balik lagi dengan saya Marsha Manopo, masih di channel Roti Manis. Dan sekarang kita masuk ke part kedua nih. Kalau yang pertama tentang rasa aman, kita udah belajar bahwa sukacita kita, rasa aman kita justru kita dapat dari keberadaan Kristus, bukan karena keadaan. Nah, di part kedua ini saya mau membagikan apa yang Paulus share, bagaimana dia memiliki damai sejahtera yang sejati, rasa aman yang sejati. Oke, langsung aja kita buka ya, Filipi 4 ayat 6. Nah, ini ayat seterusnya nih. Filipi 4 ayat 6 tuh bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, banyak hal yang bisa bikin kita khawatir, tapi Paulus bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi ini dia, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, saudara, waktu kita berdoa untuk menyampaikan keinginan kita, permohonan kita, apapun itu gak apa-apa banget loh. Boleh banget. Justru doa harusnya jadi nafas kita sebagai pengikut Kristus gak sih? Sebagai itu seharusnya itu menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Nah, tetapi terkadang yang sering bikin kita nggak ada rasa aman atau hilang damai sejahtera, hilang sukacita, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, akhirnya jawabannya tidak sesuai dengan kemauan kita. Atau Tuhan jawabnya hal yang tidak kita duga-duga, nggak sesuai ekspektasi. Nah, kadang itu membuat kita jadi, aduh kok gini ya, hilanglah rasa aman, hilanglah damai sejahtera, hilanglah sukacita. Nah, Paulus mau bilang di sini, nggak apa-apa kamu berdoa, meminta segala hal, memohon segala hal, segala sesuatu sama Tuhan dalam doa. Dan, nah ini yang kadang kita sering lupa nih, ucapan syukurnya. Kadang orang menjadikan doa itu hanya jadi sebuah mantra supaya apa yang dia pengen terjadi. Nah, makanya kalau nggak kejadian mulai marah sama Tuhan. Saudara pernah alamin itu nggak sih? Saudara berdoa sampai saudara berpuasa, tapi ternyata jawabannya tidak sesuai ekspektasimu. Jawabannya nggak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Nah, kadang kita marah sama Tuhan. Lupa, banyak pengikut Kristus tuh lupa sama ucapan syukurnya. Kenapa kita nggak mengucap syukur apapun jawaban yang dari Tuhan? Mau iya kek, mau enggak kek, atau tunggu kek. Kenapa seperti itu? Karena seringkali kita menganggap Tuhan hanya sekedar berguna aja, tapi bukan indah. Kalau kita menganggap Tuhan berguna aja, artinya kita cuma hanya ingin mengambil keuntungan. Apa yang gua bisa dapat nih dari Tuhan nih, apa yang aku bisa terima dari Tuhan nih. Sehingga waktu itu gak sesuai dengan keinginan kita, nah kita marah sama Tuhan. Beda kalau kita menganggap dia indah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mengucap syukur. Nah, makanya Paulus menekankan di sini di Filipi 4 ayat 6, yang pertama yang dilakukan adalah doa dan ucapan syukur. Sekali lagi, jangan lupa sama ucapan syukurnya. Kadang tuh kita maksa Tuhan ya, supaya apa yang kita pengen terjadi. Karena hati manusia tuh licik sekali loh. Kita sering banget transaksional sama Tuhan. Kita berdoa tapi untuk memuaskan diri kita sendiri. Apa contohnya? Contohnya, pasti saudara pernah dengar ini deh. Tuhan, kalau tahun ini aku dipromosikan sama kantorku, aku naik jabatan,
Aku janji, aku akan melayani Tuhan. Ih, sedap. Doanya sih baik ya, doanya sih bagus. Tapi secara tidak sadar, kita tuh lagi berdagang sama Tuhan. Lagi transaksi sama Tuhan. Karena doanya gitu, kalau aku dapat promosi, aku mau melayani Tuhan. Kalau aku dapat naik jabatan, udah aku mau sungguh-sungguh. Emangnya kalau misalnya kita nggak dapat promosi, kita nggak mau melayani Tuhan? Apakah kalau kita nggak naik jabatan, kita jadi bersyukur-syukur sama Tuhan, nggak mau melayani Tuhan, nggak mengucap syukur sama Tuhan? Nah, ini yang terkadang membuat kita jadi stres sendiri karena keadaannya nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Mari hari ini kita perlu belajar untuk mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu. Sehingga kita tahu dan menyadari bahwa segala perkara itu terjadi dalam hidup kita tuh untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan tuh tahu yang terbaik untuk kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Saya pun pernah alamin hal ini. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah melayani Tuhan. Saya udah melakukan banyak hal buat Tuhan. Kenapa pas saya berdoa untuk misalnya kesembuhan mama saya lah, kenapa nggak kejadian ya? Padahal saya udah tinggalkan pekerjaan saya yang lama loh. Saya udah melayani Tuhan untuk anak-anak muda loh. Tapi kenapa kok aku minta kesembuhan aja Tuhan nggak kasih? Waduh, marah saudara. Kadang tuh sering banget kita marah sama Tuhan. Bahkan meragukan kasih Tuhan. Bisa nggak sih Tuhan? Nah, sehingga yang terjadi kita udah nggak mengandalkan Tuhan lagi. Hilanglah semua itu. Damai sejahtera, nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, nggak mau pelayanan lagi. Bahkan ya udahlah, gue udah nggak percayalah. Kita bisa marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan karena nggak ada ucapan syukur itu. Nah, ini yang membuat kita menyadari bahwa kita tuh kalau nggak ada Tuhan memang pasti nggak bisa. Kita kudu mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, Paulus mengajarkan kita untuk waktu kita berdoa nggak usah khawatir apapun yang terjadi. Sekali lagi, kita berdoa, kita mengucap syukur dan percaya bahwa Kristus selalu ada bersama dengan kita, menemani kita, memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Saya nggak tahu apa yang sekarang saudara sedang alamin, tapi percaya aja sama Tuhan ketika engkau berdoa dan pada akhirnya jawabannya tidak sesuai, percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan memberikan semua yang terbaik dalam hidup saudara. Meskipun kadang sesuatu yang tidak kita inginkan ya, tapi percaya aja. Dia tahu yang terbaik buat saudara. So, ketika saudara berdoa, jangan lupa jangan hanya berdoa saja, tapi juga mengucap syukur. Right? Nah, nextnya kita akan bahas apa sih yang Paulus ajarkan supaya kita memiliki rasa aman yang sejati, damai sejahtera yang sejati, dan sukacita yang sejati. Sampai ketemu di episode berikutnya.